Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ismail dengan NIM 220100014. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai directional drilling. Yang pertama ada pengertian directional drilling. Directional drilling atau DD ini adalah pemboran berarah, yang dimana teknik mengebornya itu tidak lurus ke bawah, melainkan berbelok sesuai kondisi di atas permukaan atau di bawah permukaan, yang bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan yang bakal berdampak pada lingkungan di atas permukaan. Nah, mengapa dilakukannya directional drilling? Karena di beberapa kondisi, di suatu lapangan ada sebuah reservoir yang terletak di bawah permukaan, yang dimana di atas permukaannya itu adalah pemukiman atau tempat atau area yang tidak boleh dilakukan suatu pemboran. Jadi di lapangan pemborannya itu dilakukan di dekat area tersebut, namun tidak pas di atas dengan reservoirnya. Jadi dari lapangan itu si sumur dibelokkan hingga mencapai reservoir yang berada di bawah pemukiman itu misalnya. Jadi bentuk sumurnya tidak lurus atau vertikal ke bawah, melainkan berbelok menuju reservoir yang diinginkan. Kemudian ada beberapa jenis sumur directional drilling. Di antaranya di sini ada J-type yang sebelah kanan, di mana bentuk sumurnya mirip dengan huruf J. Biasanya huruf J ini digunakan jika seperti tadi di area atas reservoirnya itu ada pemukiman atau ada area yang tidak bisa dilakukan pemboran tepat di atas si reservoirnya. Jadi si pemborannya dilakukan di tempat lain di dekat area tersebut, tapi si sumurnya dibelokkan ke reservoir. Kemudian di sini ada S-type yang sebelah kiri. S-type ini yang saya tahu biasanya digunakan ketika di bawahnya ada batuan yang tidak bisa dibor gitu, seperti ada kubah garam. Jadi tepat di bawah si rig pemborannya ini, setelah menembus lurus ke bawah beberapa ratus feet atau beberapa feet, ditemukan kubah garam. Jadi dibelokkan ke kanan atau juga ke kiri sesuai kondisi pada saat itu, kemudian dibelokkan lagi ke bawah untuk mencapai si reservoirnya. Kemudian di sini juga ada sumur horizontal mirip dengan J-type. Sumur horizontal ini dibelokkan karena melihat kondisi di atas permukaannya. Bisa jadi ada di atas reservoirnya itu ada pemukiman atau ada kebun-kebun milik PT orang atau bagaimana gitu. Jadi pemborannya dilakukan di tempat lain di dekat reservoir, masih di dekat area reservoir, namun tidak tepat di atasnya. Jadi si sumur dibelokkan agar mencapai reservoir. Terus di sini juga ada multiple sumur multiple atau multiple well, di mana multiple well ini
rancang biasanya untuk offshore, di mana satu platform tapi memiliki beberapa sumur, karena untuk meningkatkan produksi, kemudian untuk meminimalkan lah kerusakan jika ada beberapa platform di area yang sama gitu. Jadi si multiple nih ngebor ke beberapa reservoir atau lapisan reservoir zona produktif, tapi dengan berbeda-beda arah. Jadi ada yang ke sebelah kanan ini, kemudian ada juga yang ke sebelah kiri, menyesuaikan lokasi reservoirnya. Jadi ini untuk meminimalkan biaya juga agar beberapa platform tidak ada beberapa platform, namun hanya menggunakan satu platform saja. Kemudian dilakukan juga beberapa pemboran hingga memiliki banyak sumur seperti itu. Untuk jenis sumurnya juga di sini tidak vertikal karena menyesuaikan lokasi si reservoir. Jadi melakukan pemboran berarah agar bisa mencapai si reservoir. Kemudian di sini ada beberapa peralatan directional drilling. Ada webstock yang berwarna oranye sebelah kiri. Fungsi webstock itu sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Alat ini dapat diperoleh kelangkungan untuk membelokkan sumur itu sekitar 1-7 derajat. Alat yang terbuat dari besi tuang. Kemudian di yang kedua ini ada turbo drill. Turbo drill itu ada downhole mud turbin yang dapat memutar bit tanpa harus memutarkan rangkaian bor. Jadi fungsinya itu untuk memutar bit tapi si rangkaian di atasnya tidak berputar gitu. Kecepatan putarannya tergantung dari tekanan sirkulasi di permukaan sama volume sumurnya. Kemudian adanya juga peralatan yang bernama bend sub di turbo drill ini hingga dapat membelokkan lubang sumur. Jadi turbo drill ini dikombinasikan dengan bend sub sehingga si bit dapat berputar tanpa harus memutarkan rangkaian di atasnya. Jadi yang berputar hanya si bit, turbo drill, dan bend subnya saja. Kemudian ada Badger bit atau pembelok arah pada pemboran berarah. Atau juga ini tuh adalah nozzle yang berada pada bit yang berukurannya lebih besar dari yang lain, yang dirancang untuk membuat si formasi yang disembur oleh lumpurnya itu menjadi lebih lunak sehingga arahnya bisa ditentukan gitu. Kemudian ada knuckle joint. Knuckle joint ini drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru. Didapatkan juga putaran bersudut antara drill string dan drill bitnya. Dan pembuatan lubang pertama dilakukan oleh pilot hose, setelah itu dibor dengan bit yang dirangkai dengan reamer. Kemudian ada spud bit. Spud bit ini mata bor yang tidak memiliki roller, jadi hanya kayak pahat saja. Mempunyai nozzle juga. Cara kerjanya mirip seperti bit-bit yang lain, namun ditumbuhkan
dinaik turunkan sehingga si formasi batuan di bawah tuh dapat tertembus. Kemudian ada di sini yang sebelah kiri ada band sub yang tadi disebutkan. Band sub ini peralatan penunjang yang digunakan untuk membentuk sudut pada pemboran berarah. Jadi tadi dikombinasikan dengan turbo drill. Si turbo drillnya itu untuk memutarkan bit, kemudian di sini si band subnya itu untuk memberikan sudut pada turbo drill dan bitnya tersebut. Jadi si rangkaian di atasnya tetap lurus. Misal di sini si band subnya, kemudian di bawahnya ini ada turbo drill, kemudian ada bit. Jadi yang berbelok tuh hanya si band sub, drill bit, turbo drill dan drill bitnya saja. Jadi rangkaian di atasnya tidak berbelok. Jadi nanti si rangkaian di atasnya berbelok ketika sudah melewati zona yang dibelokkan oleh band sub, turbo drill dan drill bitnya. Kemudian ada Dynadrill. Dynadrill ini mirip dengan turbo drill, di mana alat ini dibuat untuk memutarkan bit tanpa memutarkan drill string di atasnya. Sama juga terdapat band sub untuk membuat kelengkungan atau membelokkan drill bit. Di dalam pemakaiannya juga sama, tergantung sirkulasi lumpur dan perbedaan tekanan pompa di atas permukaan. Seperti itu. Nah, berikut peralatan-peralatan yang dapat membelokkan bit sehingga sumur berarah tercipta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.